Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kita masih diberi kehidupan. Yang kedua, kita bersyukur kita masih dijaga Allah di atas agamanya dan sunnah, di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat berading salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita thalabul ilmi sejenak, yaitu membahas hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah. Istilah ini enggak ada di zaman Nabi, baru muncul setelah Nabi wafat. Bukan berarti istilah ini bid'ah, ya. Karena memang tidak perlu muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena belum ada bid'ah di zaman Nabi. Jadi belum perlu ada pembeda, ya, pembeda yang menentukan perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Kalau ditanya mengapa nggak ada akidah, nggak ada sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Nabi, karena memang tidak dibutuhkan, ya, nggak diperlukan, belum menuntut dan memaksa istilah ini untuk muncul. Bahkan di awal-awal Khulafaur Rasyidin, istilah ini juga belum muncul, ya, belum dikenal. Baru kemudian setelah muncul bid'ah-bid'ah dalam agama, kelompok-kelompok yang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah istilah ini diperlukan. Maka muncullah sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, nisbat kepada sunnah dan al-jamaah, mengisyaratkan bahwa di situ ada bid'ah dan furqah, dan memang betul-betul ada bid'ah dan furqah, ya. Muncul bid'ah-bid'ah. Seperti bid'ah yang pertama muncul, bid'ah apa? Bid'ah apa yang pertama kali muncul? Yaitu Khawarij. Ya, kemudian furqah, perpecahan. Ya. Memisahkan diri dari sahabat-sahabat yang mulia, seperti kelompok An-Nawasib, ya, Rafidah,
Nasibah, dua kelompok ini kelompok besar ya. Khawarij masuk Nawasib, Rafidhah itu Syiah. Sudah mulai muncul benih-benih perpecahan, memisahkan diri dari al-jamaah, yaitu sahabat. Maka saat itulah dibutuhkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau dikatakan Islam, semuanya Islam. Ya. Syiah yang muncul di awal kan Syiah yang ringan ya. Bukan Syiah yang berat seperti hari ini. Kalau hari ini itu nama Syiah itu terlalu ringan untuk mereka. Ya, terlalu ringan. Sebutan yang cocok itu Rafidhah. Ya, maka kita menggunakan Syiah untuk mereka hari ini itu keuntungan bagi mereka. Ya, tidak mengungkap hakikat, seolah-olah Syiah itu orang yang lebih condong kepada Ali kan gitu ya. Lebih mendahulukan Ali daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam hal apa? Kekhalifahan. Itu Syiah, awal muncul Syiah itu. Mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali dan kemudian baru yang lainnya. Mendahulukan Ali atas Utsman. Maka orang-orang yang berpendapat seperti ini disebut Syiah. Awal munculnya itu. Awal-awal Syiah muncul itu adalah orang-orang yang mendahulukan Ali dari Utsman. Ya. Nah, ini Syiah yang ringan lah mungkin ya. Syiah yang ringan disebut yatasyayya. Ya. Orang rajulun atau perawi-perawi yang disebut yatasyayya. Maka ada perawi-perawi yang disebut yatasyayya menjadi Syiah. Di awal-awal itu dipakai sebagai perawi hadis. Karena belum jadi Rafidhah ya. Nah, kita tidak temukan juga Rafidhah jadi perawi hadis karena mereka ini dikenal orang yang menghalalkan dusta. Ya. Nah, kalau disebut Rafidhi itu cacat adalah yang berat, nggak diterima riwayatnya. Tapi kalau disebut Syiah saja masih bisa diterima riwayatnya karena berbeda. Nah, ini kita harus tahu itu. Ya, karena sebutan Syiah hari ini untuk orang-orang Rafidhah itu penghargaan. Ya. Penghargaan untuk mereka. Menaikkan kasta mereka. Kalau kita panggil Syiah mereka hari ini, wah, kamu Syiah. Wah, iya, senang dia. Orang yang tahu ya. Ya. Karena Syiah itu kalau kita baca literatur Islam juga ya ada juga yang apa namanya dihormati gitu ya. Karena pendapatnya yang berbeda saja. Itu ya, mereka mendahulukan Ali daripada Utsman. Ya, walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mereka menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada segelintir orang itulah orang-orang yang disebut yatasyayya. Namun kan ini makin lama makin besar. Penyimpangannya ya itulah penyimpangan ya. Di awal mungkin 1 derajat. Namun di akhir sudah 180 derajat gitu ya. Udah berbeda warna gitu ya. Total. Yang awalnya mungkin perbedaannya cuma 1 derajat penyimpangannya. Ya, dalam hal itu saja. Ya, nah demikian. Jadi wajar kalau dulu banyak orang-orang perawi-perawi yang disebut yatasyayya diterima riwayatnya. Karena pada saat itu orang-orang yang disebut Syiah ini belum dikenal kedustaannya. Suka bohong, menghalalkan bohong belum. Ya. Nah, kalau ya kita katakan seorang perawi yang disebut Karramiyah kan begitu ya. Nah, ini kan cabang Syiah juga, Karramiyah, apalagi Rafidhah. Apalagi Gulatul Rafidhah, ya itu sudah nggak diterima riwayatnya, nggak diterima. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ya Karramiyah itu tidak bisa diterima hadisnya sama sekali. Kenapa? Karena prinsip dasar akidah mereka adalah bolehnya bohong. Ya, tapi dengan bentuk yang ekstrim, lebih ekstrim daripada taqiyahnya orang-orang Rafidhah.
Orang-orang Syiah di awal tidak mengenal taqiyah. Mereka menyatakan terang-terangan Utsman dan Ali dan gak ada yang disembunyikan. Itu awal-awal ya. Tapi seiring dengan ya namanya juga kesesatan ya. Istilahnya apa? Makin lama makin semakin jauh jaraknya antara mereka dengan kebenaran, itu dia. Paham ya? Kalau antum menyimpang di awal mungkin ringan, tapi lama-kelamaan makin banyak penyimpangan-penyimpangan itu, makin kacau, makin berat dan makin jauh dari kebenaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi penggunaan kata-kata Syiah untuk mereka hari ini terlalu ringan. Dan itu menguntungkan mereka juga, sehingga orang nggak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi dahulu gitu ya, dan seolah-olah Rafidhah itu nggak ada gitu. Padahal yang ada sekarang bukan Syiah, yang ada sekarang bukan Syiah, yang ada sekarang Rafidhah, bukan Syiah ya. Tapi ya begitulah, kadang-kadang orang-orang membicarakan Syiah tapi mereka nggak ngerti Syiah itu apa ya. Nah, dan mereka sengaja menggunakan kata-kata Syiah dan mereka menerima itu, wajar mereka menerima karena itu ya tidak mengungkap hakikat mereka. Para jemaah yang dimuliakan, tidak mengungkap hakikat mereka yang sebenarnya. Tapi kalau disebut Rafidhah, nanti orang cari-cari literatur Rafidhah. Kalau orang cari-cari literatur Syiah sampai di ya kita katakan di turas al-Islami yang ya kita katakan masih bersentuhan dengan Ahlus Sunnah, ya tidak mutlak celaan yang ditemukan nanti ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah ketika ada perpecahan-perpecahan seperti ini memecah dari al-jamaah, maka mulailah ya muncul istilah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun ternyata ya nggak baku juga, artinya apa? Kalau misalnya penyebutan itu, ini kan dari ulama ya, kalau penyebutan itu membuat rancu di satu masa kelak, boleh jadi kita perlu menggunakan istilah yang lain, dan itu nggak salah dan bukan bid'ah juga, sebagaimana bukan bid'ahnya penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, seperti penggunaan istilah Ahlul Hadis dan istilah As-Salafu As-Saleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Dan untuk membedakan ketika terjadi kerancuan di penggunaan istilah, pada penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sekarang kan begitu ya, jadi rancu kan, karena semua yang bukan Rafidhah hari ini dikategorikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini menimbulkan kerancuan karena tidak semua yang bukan Rafidhah hari ini berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka perlu istilah lain untuk membongkar lagi, membedakan lagi, supaya tidak tumpang tindih. Maka muncul istilah As-Salafus Saleh, manhaj salaf ya, manhaj salafus saleh. Muncul istilah Salafi ya, di samping istilah Sunni yang sudah kita kenal. Selain Syiah, Syi'i, Sunni kan begitu ya. Itu secara global seperti itu. Tapi istilah Sunni ini juga macam-macam jadinya. Ya. Kita katakan manhaj akidah Kuburiyun pun disebut Sunni juga kan gitu ya. Padahal Kuburi. Ya, macam-macam Sufi, hantu belau semua ada di situ. Maka perlu istilah lain untuk membedakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, mana yang tidak. Maka muncul istilah lain yang sebenarnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, yaitu As-Salafus Saleh, Salafiyun kan gitu ya. Orang-orang yang meniti manhaj salaf. Muncul istilah manhaj salaf, manhaj salaf.
Karena semacam sudah resmi gitu, Asy'ariyun pun disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan? Maturidiyah, Asy'ariyah ya, sudah dikategorikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka tidak berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita ingin bicara tentang asal usul istilah dulu ya, supaya enggak rancu kan begitu ya. Penggunaan istilah itu penting. Ya, penggunaan istilah itu penting. Karena untuk mendefinisikan sesuatu, kita harus sepakat dulu nama ataupun istilah perkara yang kita definisikan. Kalau misalnya ada di sini bicara seorang Asy'ariyah, bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gimana yang dia akan dijelaskannya? Kira-kira apa akan sama dengan yang dijelaskan oleh seorang Salafi misalnya? Beda kan? Beda. Padahal istilahnya sama. ASWJ misalnya, apa? Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jemaah dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Taib. Jadi kalau kita bicara hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu hakikat salafiyin gitu. Jangan malu atau jangan merasa risih dengan istilah salaf, salafiyun ya, manhaj salaf. Karena istilah itu dimunculkan oleh para ulama hari ini ya, khususnya di masa sekarang ini ya. Munculnya kan abad 20 itu ya, populernya lah ya, penghujung abad 20. Sekarang abad berapa? 22? Belum 22? Tapi 22 nih, 2022 ya, nah, bukan abadnya ya. Ya mau cepet tua aja, abad 22 udah. Hah? Udah nggak ada lagi ya? Kapan abad 22 itu? 2200 ya? Oh, 2200. Masih lama lah. Enggak, 2100. 2100 nanti abad 22. Ya. Kepingin abad 22? Hah? Mungkin ya? Oh, iya. Abad 21 muncullah ya, abad 20 itu ya, muncullah sebutan salaf ya. Antum pun mengenal istilah salaf. Dulu awal munculnya itu masih sedikit sebenarnya. Kalau antum pergi ke toko buku lah tahun-tahun 96, udah lahir? Belum? Udah lahir gak? Belum ya? Belum. Ya. Di mana waktu itu? Masih itu langsung ayah itu ya. Ya. Itu belum ada. Orang belum mengenal istilah salaf. Adapun 1-2 buku yang pakai nama salaf lah. Istilah salaf itu dipakai di 1-2 buku aja. Itu akhir abad 21 lah. Akhir abad 20 akhir abad 20. Masih 1-2 penulis yang menyebut-nyebut istilah salaf. Ya, 1-2 ulama yang gencar ya. Seperti misalnya Syekh Al-Albani yang paling gencar ya. Syekh Al-Albani dan ulama-ulama lain lah. Tapi yang paling gencar getol itu yang dikenal luas dakwahnya itu ya Syekh Al-Albani. Ya, memunculkan istilah salaf. Ya, salafiyun. Ya, karena beliau berhadapan dengan ahlu bid'ah yang menamai diri mereka aswaja kan begitu ya. Beliau waktu itu di Damaskus pernah masuk penjara juga karena difitnah beliau kan begitu ya. Beliau berhadapan dengan itu. Mungkin berbeda dengan di Saudi mungkin ya. Yang mungkin tidak menghadapi tantangan seberat beliau. Ya, dibarikan di Suriah waktu itu. Bagaimana kondisi Suriah tahun 96 itu, bayangkan ya. Atau tahun-tahun seperti itu. Tahun 90-an lah kita katakan ya, tahun 90-an itu.
Ya, jadi memang saat itulah muncul mulai dari mulut ke mulut, ya, mulai menyebar istilah salaf. Ya, salaf. Awal kemunculannya memang dianggap macam suatu yang baru kan gitu ya. Walaupun sudah dijelaskan ini bukan suatu yang baru. Inilah dia yang lama, gitu. Tapi dalam kemasan baru karena banyak produk-produk palsu dengan nama yang sama, produk bajakan, produk aspal, ya, itulah dia kelompok-kelompok bid'ah yang menamakan diri mereka aswaja, tapi akidahnya bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya asy'ariyah, maturidiyah, sufiyah, bahkan kuburiyah, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka kita pun mengenal istilah salaf, manhaj salaf, salafiyun. Ya dari situ mulai populer istilah salafi. Sampai ada majalahnya kan gitu ya. Antum pernah hidup di masa itu? Enggak pernah ya, karena majalahnya sudah tutup. Ya, salafi. Dikenallah istilah salaf, salafiyun. Ya. Orang yang mengikuti manhaj tersebut disebut salafi, manhaj salaf, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi istilah salaf sekarang ini itulah dia hakikatnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena antum kalau pakai nama ahlus sunnah wal jamaah, kerancuan yang ada di dalamnya besar. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini juga istilah salaf ini juga bukan istilah baru. Sudah dikenal dulu, cuma tidak segencar hari ini. Karena waktu itu belum begitu dibutuhkan. Belum begitu dibutuhkan. Nah, sempat ya populer sebutan ahlul hadis, ya. Ahlul hadis. Bahkan di beberapa tempat sebutan ahlul hadis itu juga populer sampai sekarang, seperti di sebagian negara Afrika, di Pakistan sendiri, India, Pakistan, itu mereka lebih populer sebutan ahlul hadis daripada salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka di sini kita akan mengupas tentang manhaj salaf. Itulah dia manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa harus manhaj salaf? Ya, mengapa harus salaf? Ada satu buku yang populer di zamannya. Judulnya apa? Mengapa saya memilih manhaj salaf? Pernah tahu buku itu? Pernah? Hah? Gimana? Bukan. Tulisan Limadza ikhtartu manhaj salaf itu tulisan Syekh Salim bin Id Al-Hilali kalau nggak salah. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Mengapa Saya Memilih Manhaj Salaf. Ya, itu salah satu buku yang dulu bagi orang-orang yang ingin tahu apa itu salafi, seperti buku yang wajib untuk dibaca gitu ya. Tapi sekarang buku-buku itu hilang, entah kemana, nggak tahu saya. Nggak ada ya sekarang. Ada, masih ada di Tokopedia. Marketplace, ya carilah ya anak-anak remaja yang mungkin waktu itu belum lahir juga kan gitu ya. Ya coba carilah, itu salah satu buku yang bersejarah juga ya di kalangan di kalangan ikhwan ya yang ingin mengenal dan mengetahui apa itu manhaj salaf, biasanya baca buku itu. Daurah-daurah anak-anak muda biasanya membahas buku itu, ya. Nah itu dasarlah sebelum masuk kepada inti. Mengapa harus manhaj salaf? Ini satu pertanyaan ya. Ya sama pertanyaan ini dengan apa? Mengapa harus ahlus sunnah wal jamaah? Ya tentunya ada hadis yang kita kenal, hadis iftiraqul ummah. Hadis apa? Iftiraqul ummah.
terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan. Ya, hadis ini nggak bisa kita tolak dengan apapun, dengan realita nggak bisa ditolak, apalagi dengan logika gitu ya. Ya, kenyataan ada di depan mata. Ya, kenyataan ada di depan mata bahwa perpecahan itu ada. Perpecahan itu nyata. Kita lihat sekarang ini kelompok-kelompok yang sama-sama bersuara Islam, bahkan bersuara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbeda-beda. Ya. Nah, itu sudah dikabarkan Nabi jauh-jauh hari. Nabi mengingatkan kepada kita, sataftariku ummati wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 firqatan, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Ya, sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 di dalam neraka, 1 di dalam surga. Maksudnya ini adalah 72 keliru, menyimpang, sesat, 1 yang benar. Wahiyal jamaah, itulah dia al-jamaah. Ya, nah demikian. Nah, ini satu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa akan ada perbedaan, perpecahan, perselisihan. Ya, dan dari perselisihan itu hanya ada satu yang benar, yang lainnya salah tentunya. Karena nggak ada ya selain benar kecuali salah. Ya, nggak bisa dikatakan nggak benar nggak salah gitu ya. Ya kalau nggak benar salah, kalau nggak salah benar. Demikian juga hadis Irbad bin Sariyah, yang mana Nabi SAW pernah berbicara di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengingatkan kepada para sahabat, ya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, perselisihan yang sangat banyak. Ya, kemudian Nabi menjelaskan kepada sahabat, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin siapa? Sunnah sahabat. Artinya di sini sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Maksudnya sunnah sahabat, apakah sahabat punya sunnah sendiri gitu? Bukan, maksudnya adalah pemahaman sahabat di dalam memahami sunnah Nabi itu. Karena sunnah Nabi perlu dipahami dengan benar. Ya. Dan jaminan benar dalam memahami sunnah Nabi adalah mengikuti sunnah sahabat. Ya. Nah, demikian. Jadi itu jalan selamat dari perpecahan. Ya, itu yang benar. Selain itu salah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga hadis yang disebut sebagai hadis Ta'ifatul Mansurah. Ya, pernah Nabi berkata kepada para sahabat, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi mansurin. Ya, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku, ya, mansuratun 'alal haqqi, ya, yang akan tetap teguh di atas kebenaran, yang tetap istiqomah di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, tidak memudaratkan mereka. Ya, orang-orang yang menyelisihi mereka dan yang mengacuhkan mereka sampai datang ketentuan Allah. Para ulama ketika menafsirkan Ta'ifatul Mansurah ini, mereka menyebutkan, ya, itu adalah ahlul hadis. Ini nama lain bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, pada masa itu.
Ya, pada masa itu sebutan ahlul hadis adalah sebutan yang populer untuk membedakan ahlu bid'ah dengan ahlus sunnah. Maka ada istilah lain, ya makanya kita sebutkan istilah di masing-masing zaman mungkin berbeda. Seperti sekarang kan begitu ya. Istilah yang populer adalah salaf untuk membedakan dengan ahli bid'ah. Ya, nah demikian. Karena nama yang paling dibenci mereka hari ini salaf. Ya, nah dulu ahlul hadis itu dibenci. Sebutan ahlul hadis itu macam-macam disebut. Orang yang kaku, orang yang saklek kan begitu ya, macam-macam dulu di zamannya para ulama dahulu ya. Ketika sebutan ahlul hadis itu populer, jamaah yang dimuliakan Allah ya, maka mereka menafsirkan Thaifatul Mansurah itu adalah ahlul hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kalau bukan ahlul hadis aku tidak tahu siapa mereka. Artinya nggak ada tafsiran lain, nggak ada tafsiran lain bagi Thaifatul Mansurah itu selain ahlul hadis. Itu ahlus sunnah wal jamaah, itulah dia sekarang ini disebut apa? Salaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ya itulah yang harus kita pilih. Manhaj inilah yang harus kita ikuti. Ya, enggak ada alternatif lain. Ya, tidak ada alternatif lain. Ya, jangan takut disebut merasa paling benar sendiri. Kalau itu tertuju kepada diri sendiri, iya nggak boleh lah. Ya, jangan merasa paling benar sendiri. Ya kalau diri saya nggak merasa paling benar sendiri, ya itu harus siapa kita. Tapi manhaj salaf paling benar, yang lainnya salah, itu wajib diyakini. Nggak boleh ragu itu. Kalau ragu kita besok bisa pindah ke aliran yang lain nanti. Karena kita anggap di sana ada aliran yang benar juga selain apa? Selain salaf. Ya, tapi kalau maksudnya kamu jangan merasa benar sendiri, maksudnya kita orang yang paling benar sendiri, ya nggak boleh lah. Kita siapa? Kita bukan nabi. Kita nggak maksum, ya. Kita bukan nabi, kita nggak maksum, kita bukan simbol lambang kebenaran juga. Ya, kita pribadi kan gitu ya. Ya, nggak boleh merasa paling benar sendiri, tapi manhaj salaf paling benar itu harus kita yakini. Kadang-kadang kan kita takut, kamu jangan merasa paling benar sendiri, ya kita ketakutan kan gitu ya. Ya, kita menepis itu. Ya memang betul lah, bilang betul. Saya memang bukan siapa-siapa gitu. Saya siapa? Saya nggak pernah merasa benar sendiri, tapi manhaj salaf adalah yang paling benar, itu wajib kita yakini. Kalau itu boleh diadu gitu. Ya. Ngerti maksudnya boleh diadu? Ya, boleh diuji gitu ya. Nah, kalau ada di sana manhaj yang lebih benar daripada manhaj alusun, manhaj salaf, ya kita ikuti manhaj itu. Kebanyakan orang ketika dikatakan, wah kamu jangan merasa paling benar sendiri, dia iyakan iya gitu. Maksudnya apa? Manhaj salaf bukan manhaj yang paling benar sendiri. Di sana ada manhaj lain yang juga benar juga begitu. Ya, manhaj lain yang juga benar juga gitu di luar manhaj salaf ini. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang itu lemah. Ya lemah, akhirnya dia mulai melirik manhaj lain, dia mulai melirik akidah lain yang mungkin dia kira ada benarnya juga itu adalah pangkal kesesatan gitu ya, pangkal penyimpangan itu seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau antum apa masih ragu bahwa ada di sana bukan manhaj salaf yang satu-satunya benar? Ya, kira-kira gimana? Manhaj salaf bukanlah satu-satunya manhaj yang paling benar. Di sana artinya di sana ada manhaj lain yang mungkin sama benarnya.
atau lebih benar? Ada? Hah? Di masjid saya Ustaz kejadian kayak gitu Ustaz. Apa? Di masjid saya kejadian kayak gitu. Oh gitu. Itu Ustaz, ini maaf Ustaz. Dulu Ustaz sering ngasih kajian di masjid kami di Baitul Salam Laguna Ustaz. Ustaz tahu? Baitul Salam. Masjid Baitul Salam di PP Laguna. Perwakilan Laguna. Oh, penonton. Sekarang Ustaz nggak pernah diundang lagi kan Ustaz ya? Nah, Itu perbuatan TPKM. Jadi muncul manhaj salaf itu nggak bisa dibawa ke politik gitu Ustaz. oh gitu ya gitu. Jadi akhirnya Iya. kenapa diam-diam aja pada saat pemerintah begini ya akhirnya diundanglah ustaz-ustaz yang dari PKS Ustaz. Oh gitu ya 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 ya. Salaf Iya. tapi mereka versi salaf tapi versi salaf yang bisa berdemo dan berini Ustaz. Iya itu perkembangan terakhir memang. Akhirnya orang-orang itu juga pakai nama salaf juga kan gitu ya. Kenapa mereka pakai nama salaf? Mereka tahu sebenarnya. Ya nama ini yang laku, nama mereka udah nggak laku lagi. Ya, maka mereka mau buat kerancuan baru lagi di situ. Nah, ya begitulah dia. Ya kita tahu orang-orang di balik itu. Tapi begitu para jemaah yang dimuliakan. Intinya apa? Ya, kita nggak boleh merasa paling benar sendiri. Iya, kita sebagai manusia. Ya. Karena kita juga dalam proses ingin menjadi salafi sejati istilahnya. Dalam proses kan gitu ya. Artinya kita sendiri pribadi nggak jaminan juga nggak jatuh dalam kesalahan. Mungkin kita belum salafi 100%. Ya, masih ada hal-hal ya lain yang mungkin belum kita ketahui atau sengaja kita langgar atau nggak sengaja kita langgar. Kita bukan patokan ya. Nah, tapi manhaj salaf kita harus yakin itu adalah salah satu-satunya manhaj yang benar. Karena dia adalah mata rantai dari akidah Ahlussunnah dahulu. Mata rantai yang menghubungkan kita, terhubung. Yang tidak ke situ tidak terhubung. Salah sambung, Pak. Ya, seperti antum menelepon seseorang kekasih harus benar salurannya, nomornya. Kalau nggak benar salah sambung. Ya. Rupanya yang nyaut sana entah siapa-siapa, waria pula rupanya kan gitu. Salah sambung, salah sambung kan gitu ya. Atau cowok pula di sana. Seperti itulah perumpamaannya ya. Nah, itulah jalurnya, satu-satunya saluran yang menghubungkan kita dengan apa? Dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu awal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan kalau itu kan dari hadis-hadis Nabi ya. Demikian juga dari perkataan para sahabat. Ya, perkataan-perkataan para sahabat yang mulia. Ya, di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustinnan falyastanna biman qad mata." Barang siapa ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang yang sudah mati. Maksudnya siapa di sini? Orang yang sudah qad mata, yang sudah mati. Maksudnya adalah dijelaskan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Ya. Wa abarruha quluban, yang paling bersih hatinya. Wa amaquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit mengada-ngada. Ya. Takalluf itu mengada-ngada. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Satu kaum yang dipilih Allah untuk menyertai nabinya, jadi sahabat nabi. Jadi sahabat nabi itu pilihan. Enggak mudah. Yakin Pak kalau hidup di zaman nabi jadi sahabat? Sahabat nabi bukan sahabat Abu Jahal.
atau sahabat Abdullah bin Ubay bin Ka'ab? Ya. Yakin? Belum tentu kan? Belum tentu. Apa kata para sahabat seperti Umar? Berkata, ya, kalau kalian melihat Nabi, belum tentu kalian beriman kepadanya. Karena cobaan juga itu. Ya, apa kata orang-orang musyrik? Ini apa Nabi apa ini? Jalan-jalan di pasar ini itu. Ya seperti sekarang lah. Kan ada juga orang yang nggak pernah puas, Pak. Ya maunya malaikat gitu yang turun di depan mereka. Maka belum tentu kita hidup di zaman Nabi jadi sahabat Nabi kalau nggak dipilih sama Allah. Apa mudah? Nggak mudah. Orang-orang sekarang yang kata cinta Nabi, kalau hidupkan zaman Nabi belum tentu dia ikut Nabi. Oh ya katanya oh cinta Nabi sampai apa namanya? Sampai nangis-nangis kan gitu ya. Nyanyi-nyanyi kan gitu ya. Nah, salawatan nanti kalau hidup zaman Nabi dilarang itu mereka nggak mau. Disuruh Nabi begini mereka nggak mau, itu kan kebiasaan mereka. Disuruh Nabi begini dia yang dibuat yang lain. Apa bisa orang seperti itu hidup di zaman Nabi jadi sahabat Nabi? Belum tentu. Itu pilihan. Kita nggak diuji dengan itu. Kalau kita diuji hidup di zaman Nabi melihat Nabi mau beriman, belum tentu. Jangan kepedean. Mau coba? Pakai time tunnel. Siapa namanya? Mau balik ke zaman Nabi? Yakin jadi sahabat Nabi? Enggak juga ya. Ada time tunnel. Mesin waktu itu. Cung itu balik ke abad berapa itu? Abad 7. Abad 6. Abad 6. Iya. Mau balik ke sana? Jangan-jangan gabungnya sama Abu Jahal nanti. Ya. Jangan silap, Abu Jahal itu penguasa Mekah, ekonomi di tangannya. Mau kaya ikut Abu Jahal, mau menderita ikut Nabi. Siap. Yang ikut orang-orang miskin. Belum tentu. Mereka adalah orang pilihan, sudah diuji dan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka bukan asal, bukan ngasal juga gitu. Mereka orang-orang yang terbaik hatinya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin hatinya jadi pilihan Allah. Makanya kita katakan orang-orang sekarang yang luar biasa katanya cinta Nabi, belum tentu hidup di zaman Nabi dia jadi sahabat Nabi. Yakin saya. Kenapa? Kebiasaan mereka melangkahi sunnah Nabi, kebiasaan mereka ya. Disuruh Nabi begini, nggak mau yang lainnya kerjakan, ya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Di sini harus kita sadari, sahabat-sahabat Rasul itu pilihan, bukan sembarangan. Maka mencela mereka itu sama dengan mencela Nabi. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku kata Nabi. Ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqta misla Uhudin dhahaba, jika kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, la yablugha ya nisfa ahdi mudda ahdim wala nasifa, tidak akan menyamai satu mud yang mereka sedekahkan bahkan setengahnya. Jadi sahabat itu bukan artinya amal mereka melebihi amal orang-orang yang ada hari ini, enggak. Ya, itu yang diisyaratkan Nabi. Buktinya apa? Khawarij. Apa kata Nabi tentang Khawarij? Kamu di sini sahabat, merasa tidak ada apa-apanya sholat kamu dibandingkan sholat mereka, puasa kamu dibandingkan puasa mereka, bacaan Quran kamu dibandingkan bacaan Quran mereka. Artinya apa? Dari sisi amal mereka ini lebih dari sahabat-sahabat Nabi sekalipun, iya. Tapi mereka nggak dipilih.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Mereka justru menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini adalah satu umat, ya, satu golongan, satu generasi pilihan, ya, yang paling ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi, ya, dipilih Allah untuk menyertai nabinya. Itu satu kehormatan, ya. Maka dari itu wajib hukumnya termasuk cabang iman adalah menyintai, menyebut dengan baik sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita menyebut mereka dengan keburukan, ya, terlepas mereka berselisih satu sama lainnya. Itu salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, karena kita bukan apa-apanya dibandingkan mereka, ya. Nah, wa naqala dinahu, mereka lah yang dipilih Allah untuk menukil agama ini kepada kita. Menukil agama ini kepada kita. Jadi nggak ada jalur lain kepada Nabi selain sahabat. Ya, nggak ada saluran lain menuju Nabi selain sahabat. Istilahnya antum ingin menghubungi Nabi, nomornya itu sahabat gitu. Nggak pakai nomor itu nggak nyambung, Pak. Yang kesambung nanti Abu Jahal. Halo, Abu Jahal rupanya yang nyaut. Kenapa? Salurannya salah, nomornya salah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi satu-satunya. Makanya kalau hadis, ya, dinisbatkan kepada Nabi gak ada sahabatnya, itu namanya hadis mursal, terputus, ya. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi harus lewat sahabat. Karena lewat siapa lagi, Pak? Tabi'in nggak ketemu sama Nabi. Apalagi konyolnya orang sekarang yang katanya bisa bertemu Nabi, kan gitu ya, bisa mendapat perintah langsung dari Nabi. Itu kalau ada orang yang percaya itu orang dipertanyakan, jangan-jangan kepalanya kosong, Pak. Jangan-jangan kepalanya kosong, nggak ada otaknya, kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Karena orang sekarang ini sifatnya mudah ditipu. Makanya kalau ikut manhaj salaf itu nggak mudah ditipu. Tapi kalau ikut manhaj yang lainnya mudah ditipu, mudah, Pak. Dipelorotin hartanya juga mudah. Ya. Tapi kalau kita berada di atas manhaj salaf, kalau ya bener ya, nggak mudah. Jadi kibuli gitu, wah udah ketemu Habib katanya ketemu siapa? Nabi, kan gitu ya. Oh. Ada orang yang bisa mimpi, dia bisa tidur dan menyeting mimpi ketemu Nabi gitu ya. Dan dia mengklaim ketemu Nabi dalam mimpinya dan membawa apa? Perintah. Gak ada itu. Kalau ada orang yang ketemu Nabi dalam mimpinya itu bukan dasar hukum syar'i. Ya sekedar mimpi aja, bukan bisa dijadikan sebagai dasar hukum syar'i. Karena agama tidak dibangun di atas mimpi. Sekalipun mimpi bertemu Nabi. Gak ada lagi halal haram. Gak akan diterima ada orang yang tiba-tiba mimpi datang dengan mau perintah baru gitu ya. Artinya apa? Kewajiban baru gitu. Wajib bersedekah. Kalau enggak nanti kualat 7 turunan. Sebarkan nomor ini, SMS ini. So, orang kalau enggak ada dasar akidahnya ketipu, Pak. Betul, ketipu. Ya, ketipu. Kalau tidak ada dasar akidah yang benar ya, atau ikuti manhaj yang lain, mengikuti manhaj yang lain, ketipu. Ketakutan juga kan gitu ya. Nah, karena dia nggak tahu, ya, agama yang benar itu gimana, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah ada yang banyaklah klaim-klaim ketemu Nabi kan itu.
Sehingga dia punya bawa satu misi khusus dari Nabi. Ali bin Abi Thalib saja ditanya, apakah kamu ada merasakan sesuatu dari Nabi yang tidak diketahui oleh yang lain? Ali bin Abi Thalib itu mengatakan enggak ada. Itu yang sering diklaim orang Syiah ya, Rafidhah hari ini, bahwa Ali menyembunyikan, Fatimah menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Itu Ali menepis, enggak ada. Tidak ada satupun yang dirahasiakan Nabi kepada kami, ya. Ahli bait, ya. Nah demikian. Karena agama ini milik Allah, bukan milik keluarga tertentu, enggak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dipilih Allah untuk menukil agamanya, ya, setelah nabinya adalah sahabat-sahabat Nabi. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tariqihim. Maka ikutilah, teladanilah akhlak mereka dan ikutilah manhaj mereka. Fahum kanu alal hudal mustaqim. Karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf, manhaj sahabat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun ayat, banyak juga ayat-ayat yang mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang mendurhakai Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maksudnya jalan sahabat-sahabat yang mulia, ya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tetap berada dalam kesesatan tersebut, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Demikian juga firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya alladzina ittaba'uuhum biihsan. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, yaitu apa? Dengan total, dengan sepenuhnya, ya, bi-ihsan, mengikuti manhaj itu dengan baik, ya, tidak mencampur adukkannya dengan kebatilan, total, kafah, mengikuti manhaj tersebut dengan apa? Dengan menyeluruh, tidak kentang, kena tanggung, ya, separuh manhaj salaf, separuh lagi manhaj yang lainnya, enggak, ya, ya, mungkin kita berasal dari berbagai latar belakang, mungkin ada latar belakangnya, mungkin Asy'ariyah, kan begitu ya, Maturidiyah atau apapun lah, Sufiyah, kemudian kita meninggalkan itu, tersisa manhaj-manhaj yang dahulu mungkin masih bisa dimaklumi, ya, tapi kita berusaha untuk apa? Meninggalkannya dan tidak mencampur adukkannya, ya, tidak. Makanya kita perlu terus belajar. Makanya kita yang sudah salaf ini, ya, kita juga nggak boleh mengklaim saya yang paling benar. Kenapa? Karena boleh jadi kita masih membawa pemikiran-pemikiran lama yang belum sepenuhnya sesuai dengan manhaj salaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka lah orang-orang yang diridhai Allah dan Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka yaitu memasukkan mereka ke surga, dan mereka ridho kepada Allah yaitu mereka puas
dengan surga yang Allah berikan kepada mereka, ya. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiqun al-awwalun, ya, itu para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Mayoritas sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walaupun ada di sana yang dari lain, ya, bukan muhajirin, bukan ansar, tapi mayoritas, ya, itu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in, tabi'in, ya, dan seterusnya sampai hari ini yang mengikuti mereka siapa? Sahabat dengan baik, bi ihsan, ya, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah dia, ya, ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, salafiyun, ahlul hadis, dan sebutan-sebutan lain yang semua mengacu kepada makna yang satu, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi jelas menegaskan, ya, kulluha finnar illa wahidah, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini menunjukkan kemurnian, kebersihan hati mereka, ya, dan kesungguhan mereka di dalam mencari kebenaran. Mereka bertanya kepada Nabi, famanil wahidah, siapa satu golongan itu? Ya, itu satu riwayat, ya, disebutkan bahwa mereka bertanya, siapa satu golongan itu? Mereka tidak bertanya, ya Rasul sebutkan 72 golongan yang masuk neraka itu. Itu bakal jadi hadis terpanjang itu, ya. Ini kan 1, 2 sampai 72, bisa dihafal nggak hadisnya itu? Pak, susah mungkin dihafal hadisnya itu, ya. Antum harus hafal 72 golongan itu. Dan susah kan untuk mengingatnya. Di alam nyata pun susah itu. Nah, tapi gampangnya gimana? Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, famanil wahidah, siapa satu golongan itu? Itu poinnya. Ya, tahu satu golongan ini cukup begitu, ya. Selain itu apa? Salah. Sehingga tidak perlu menimbang-nimbang golongan-golongan lainnya itu kira-kira persentase kebenarannya berapa persen, ya, salahnya berapa persen, kira-kira layak nggak diikuti, itu buang-buang waktu. Cukup mengetahui satu golongan ini, ciri-cirinya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, identitasnya, ikuti, selesai. Maka Nabi menjawab waktu itu, ya, pertanyaan sahabat, manil wahidah, siapa satu golongan itu yang disebutkan fil jannah, yang benar artinya. Nabi menjawab apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Artinya apa? Al-Quran, hadis dengan pemahaman sahabat, itu salah pertama, ya. Kalau generasi itu, generasi pertama umat ini, ya, mereka, ya, mereka, ya. Nah, demikian. Jadi itulah ciri golongan yang selamat itu. Golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Najiyah artinya selamat. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, salafiyun. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Pedoman-pedoman yang aku dan sahabatku berada di atasnya hari ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah mengapa kita harus mengikuti manhaj tersebut. Ya, bagi yang mau mengikuti kebenaran, ya, mau berada di atas jalan yang benar, nggak ada alternatif lain, ya, selain itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kira-kira demikian, ya,
secara garis besar ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka ya. Nah, adapun akidah Ahlus Sunnah itu sangat luas pembahasannya ya. Nah, itu perinciannya namanya, perinciannya. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini kita cukup menjelaskan tadi ya sejarah, kemudian latar belakang munculnya istilah, kenapa kita harus mengikutinya ya, dan asal dari nama itu berada. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang mana hari ini mungkin ya bagi anak-anak muda menjadi suatu yang asing lagi gitu ya. Salaf ini seperti yang kita singgung tadi sedikit ya. Nama salaf itu juga sudah dicatut sebagaimana dicatutnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini muncul lagi kebingungan. Salaf itu salaf juga Ustadz. Katanya dia salaf juga. Ya sama dulu awal-awal tahun 90-an ya. Ya, ketika dimunculkan istilah salaf, orang tahu salaf itu apa, bertentangan dengan yang lain, kan begitu ya. Kontras. Nah, sekarang ini yang lain itu juga sudah pakai nama salaf. Ya, kita lihat, kita cermati di awal abad 21 itu ya. Nah, golongan-golongan lain juga sudah mulai pakai istilah itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang benar-benar salaf disebut Wahabi. Iya. Yang benar-benar salaf disebut Wahabi. Nah, demikian. Wallahul musta'an. Ya. Demikian saja ya materinya. Ya, selanjutnya bagi yang mau bertanya kita persilahkan. Ya. Mau nanya mengenai sejarah masuk salaf di Indonesia bagaimana Ustaz? Salaf itu bukan dari luar, bukan produk dari luar diimpor kemari gitu ya. Bukan. Ya, itu adalah mata rantai dakwah. Ya, dari orang ke orang ya. Adanya orang-orang di sini yang belajar di luar sana kembali kan begitu ya. Bukan nggak bisa juga disebutkan waktunya karena itu proses. Ilmu itu kan proses ya. Tidak ilmu itu turun satu waktu sudah jadi satu paket gitu, enggak. Ya, perkembangan manhaj salaf di sini juga sama. Kita mengenal dulu ada beberapa putra-putra daerah yang belajar di luar, kembali dengan membawa ilmu kan gitu ya. Dan dia menyebarkan ilmunya itu. Contohnya siapa? Imam Bonjol misalnya kan begitu ya. Ya, maka bertentanganlah dengan tradisi adat istiadat budaya setempat kan begitu ya. Nah, muncullah itu ke permukaan. Di sana banyak juga ya penuntut ilmu lainnya yang kembali dari luar karena belajar ya, yang menyebarkan dakwah yang sama juga, menyebar itu di mana-mana. Ya, kadang-kadang ya yang kita kenal kan yang mencuat ke atas kan gitu karena ada gesekan seperti Imam Bonjol. Ya, disebut Imam Bonjol karena beliau ada namanya itu ya, karena beliau berasal dari Bonjol kan begitu ya. Nah, itu menjadi pemimpin agama kan gitu ya, disebut imam. Ya, Imam Bonjol. Bergesekan dakwahnya dengan apa? Dengan adat istiadat. Ya biasalah kalau kita sekarang aja kita belajarlah menuntut ilmu. Sekarang kan nggak perlu berkelana seperti Imam Bonjol sampai ke Arab sana kan gitu ya. Kita duduk manis di rumah bisa tahu itu dari mana? Google kan gitu ya. Lalu kita dakwah di komplek kita aja.
Nggak ada gesekan, Pak? Pasti. Nah, sama juga dengan ulama-ulama terdahulu, para penuntut ilmu dahulu itu juga seperti itu. Ya, tapi ini gesekannya sangat keras, ya. Maka sampai terjadi peperangan kan gitu ya. Disebut perang Padri. Di sana ada penuntut ilmu lainnya seperti di Tambusai, di mana-mana banyak. Jadi kalau dikatakan kapan itu kita susah menentukan ya tanggal historinya kan begitu ya. Susah. Sebagaimana antum bicara Syiah di Indonesia, Syiah itu sudah ada lama, Rafidhah ya, dari Persia sana. Yang mereka merapat kapal-kapal mereka di semenanjung barat pesisir Sumatera. Peninggalannya sampai sekarang masih ada seperti budaya Tabui, Tabot itu. Bahkan di Bengkulu ada, antum tahu nggak di Bengkulu ada makam Al Hasan? Iya, di sana ada kampung Karbala. Di Bengkulu. Iya, di kotanya. Makanya kalau kita bicara Syiah secara budaya sudah ada dari dulu di sini. Dan jadi cagar budaya. Atau mau hapus itu susah kan gitu kalau kita bicara skala nasional lah. Ya. Ya maka ya kita bicarakan adalah akidah Rafidhahnya. Ya. Nah, kalau historinya mereka sudah ada di sini. Sejak lama. Ya. Tapi ya mungkin mereka tidak semilitan orang-orang yang menyebarkan akidah Rafidhah ya. Turun-temurun aja begitu. Mereka itu dari sana dulunya, Pak. Dan budaya-budaya Rafidhah juga masih mereka bawa. Seperti budaya Tabut kan gitu ya. Tabui, Tabot itu perayaan 10 Muharram, Pak. Ya. Terus gimana? Gimana kita menghadapi fenomena itu? Kalau kita bicara Nusantara ya, dengan sejarahnya, Pak. Mau dihapus gitu. Enggak juga, enggak bisa juga. Sebagaimana orang enggak bisa menghapus sejarah pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab di Indonesia. Mau mereka sebut Wahabi itu, mereka sebut ini itu, enggak akan bisa dihapus itu. Ya, tapi kan sejarah kan milik orang yang berkuasa, tapi sejarah nggak bisa dihapus. Ya, itu waktu yang sudah terjadi, gitu. Nggak mungkin untuk mengingkari orang tua, nggak mungkin. Karena sejarahnya ya itu gitu, gitu. Kamu lahir dari situ gitu. Nah itu kalau kita bicara Nusantara ini, ya Pak ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mendarat di Sumatera saja paham salaf ini? Enggak, mungkin aja di Kalimantan atau di tempat-tempat lain kita enggak tahu. Ya. Bahkan di Papua sekalipun, karena banyak juga perantau-perantau dari Yaman yang mungkin sebagian dari mereka ahlus sunnah juga yang membawa, walaupun tidak secara khusus membawa misi dakwah kan begitu ya. Tapi yang jelas penuntut ilmu seperti Tuanku Tambusai, Tuanku Imam Bonjol, dan lain-lain di Sumatera itu jelas mereka adalah penuntut ilmu, bukan perantau gitu ya. Perantau Yaman itu sampai ke Fa' sana. Iya. Ada kampung Tamimi di sana, kampung sampai di Timur Leste sekalipun. Tapi mereka perantau ya, yang bukan gak mungkin juga bawa pemahaman yang lain, yang tidak ada di sini, yaitu pemahaman salaf, mungkin aja. Ya, merapat juga di pantai-pantai utara Pulau Jawa kan begitu ya. Di pantai-pantai selatan Kalimantan, mungkin juga di Makassar. Kan dulu kan transportasi kan laut ya. Ya, tapi yang dikenal penuntut ilmu yang merapat ke Nusantara dengan membawa paham yang baru, istilahnya yang belum karena kita kan jauh kan dari pusat kan. Ya di Sumatera.
Sampai sejauh ini ya yang kita ketahui dari sejarah ya di Pulau Sumatera. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Apa? Seperti tokoh ulama kita itu pendiri NU, yaitu Syekh Muhammad Asari. Beliau itu waktu menimba ilmu di Saudi Arabia, beliau itu apakah salaf ini sudah ada waktu itu dan sehingga itu membawa kata-kata pemahaman Asariyah yang ke kalau itu Jawa ya kebanyakan Jawa ya itu tiba-tiba kok dari sekian banyak santri yang banyak kayak ilmu di Saudi sana nggak ada yang bawa pemahaman salaf ke Iya. Ya, ini perlu diluruskan juga. Sewaktu Imam Bonjol ke sana ya, merantau ke sana, itu Arab Saudi belum ada, Pak. Enggak, Arab Saudinya ya. Arab Saudi belum ada, kerajaan Arab Saudi belum ada. Ya, tapi di sana banyak ulama-ulama. Iya. Ya, bukan satu golongan juga di sana. Ya, dari sekian banyak orang-orang yang belajar di sana kan nggak semua bawa pemahaman yang sama, satu jenis kan nggak seperti itu kan. Banyak yang lain-lain juga. Ya, kebanyakan mereka pergi ke Saudi ke tanah Arab, ya ke Mekah Madinah itu dulu kan dalam rangka perjalanan haji kan begitu ya. Nah, jarang yang memang berangkat ke sana untuk menuntut ilmu seperti sekarang. Ya. Nah, kalau kita lihat gambaran sekarang aja, orang-orang yang belajar ke sana ya, yang sekarang sudah jadi Saudi Arabia, apa pulangnya satu jenis? Kan enggak juga kan gitu ya. Banyak jenisnya juga. Nah, demikian juga orang-orang yang belajar ke sana, ya siapapun dia, ya kita enggak jamin juga pulangnya satu tipe kan begitu ya. Wallahu a'lam. Walaupun ya kalau kita lihat ya seperti Asy'ari Hasim Asy'ari kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya akidahnya memang dari awal dia Asy'ariyah ya. Tapi Asy'ariyah mungkin Asy'ariyah yang lebih dekat ke Asy'ariyah aslinya gitu ya. Artinya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan Asy'ariyah itu golongan yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling dekat ya, bukan berarti dia Ahlus Sunnah, tapi paling dekat lah. Karena banyak, hanya beberapa ya, tapi tidak digolongkan Ahlus Sunnah juga dulu ya. Nah, sekarang kan sudah rancu jadi semua jadi aswaja kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat NU tradisional ya, kalau kita dialog dengan mereka masih ada nyambungnya. Paling perbedaannya nanti masalah akidah Asy'ariyahnya kan begitu ya. Yang lainnya masih nyambung lah gitu ya. Seperti kata Ibnu Taimiyah, yang paling dekat dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dibandingkan kelompok-kelompok lain, apalagi Rafidhah kan begitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ya memang seperti itu. Ya, di awal-awal mungkin enggak seperti hari ini yang wajahnya sudah berubah. Ya kalau kita lihat NU tradisional aja, mereka enggak seperti ya yang kita lihat NU sekarang ini. Gitu ya. Ya, sudah menyimpang jauh dari khitahnya, iya jelas. Sama juga Muhammadiyah mungkin tidak sejauh ini dulu kan gitu ya. Ya kita lihat rusaknya itu kan ketika sudah masuk politik ya, rata-rata lah. Ya. Ya enggak seperti itulah. Kalau kita cerita NU lah, NU baru berapa tahun yang lalu muncul, Pak.
ada 100 tahun. 100 tahun lah taruh. 100 tahun lah. Islam dari kapan, Pak? Saya tanya dulu, Islam dari kapan? Ya 1500 tahun yang lalu. Jadi kemana orang-orang sebelum NU ada? Apa itu pertanyaannya? Di mana mereka? Ada mata rantai yang terputus nanti kalau kita telusuri. Iya, makanya kalau kita buka turos, ya kita buka lagi mata rantai ini, seperti mengurut sesuatu, Pak, diurut gitu. Kira-kira ada nyambung nggak? Ya, nggak usah lah jauh kepada sahabat, pada para imam-imam terdahulu aja. Imam Syafi'i nyambung nggak? Jangan-jangan nggak nyambung. Boleh diuji, boleh dipelajari. Warisan ulama kan jelas, ya. Nggak usah bahas isu politik, wahabi, kadrun gitu ya. Terus ya apa namanya, kita sentimen golongan nggak perlu. Kelompok NU bukan kelompok pertama yang ada dalam Islam, Pak. Tapi kita bicara NU secara menyeluruh ya. Berbeda kan generasi awalnya dengan sekarang. Kenapa ada perubahan? Apa semua orang NU setuju dengan perubahan itu? Saya kira enggak. Boleh diuji. Silakan aja tanya orang NU sendiri kan begitu ya. Ya kan? Ya seperti itu. Mungkin sama aja Muhammadiyah juga terjadi pergeseran. Dia, orang Muhammadiyah sendiri mengakui ada pergeseran, ada. Nggak sama, Pak, saya kenal dulu ya, dai-dai Muhammadiyah itu wajib hafal berapa hadis gitu ya, 40 hadis minimal, 100 kalau nggak salah. Kemudian mereka masih nampak ciri-ciri sunnahnya, seperti ya mereka nggak isbal, melihara jenggot, kemudian ya dikenal dengan dakwahnya anti TBC, kan begitu ya. Awal-awal seperti itu, Pak. Dan bukan awal-awal, belakangan sampai ya saya lihat kacaunya setelah muncul generasi-generasi yang ya begitulah dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita enggak membenci organisasi, Pak. Kan itu tempat berkumpul orang, banyak orang di situ. Macam-macam kan begitu ya. Betul enggak? Macam-macam. Ya boleh jadi NU berubah, boleh, Pak. Boleh jadi kan begitu ya. Tiba-tiba nanti muncul generasi-generasi lain yang enggak seperti generasi sekarang. Namanya juga organisasi. Tapi menjadikan itu acuan kebenaran itu adalah kesalahan berpikir. Ya itulah makanya. Tapi menjadikan itu sebagai acuan kebenaran itu satu kekeliruan. Paham ya? Salaf juga demikian. Salaf ini bukan organisasi milik yayasan tertentu, negara tertentu. Bahkan Saudi Arabia tidak bisa mengklaim bahwasanya yang salaf itu kami, yang lainnya enggak juga. Tapi mereka mendeklarasikan bahwa mereka berada di atas akidah salafus soleh, kan begitu ya. Nah demikian. Ya seperti itu. Artinya ini adalah peluang terbuka untuk semua untuk mempelajari akidah salaf, siapapun dia, dari manapun, apapun nama golongannya, begitu ya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya mungkin ya NU yang masih tradisional, Pak ya, mungkin bisa diajak ngomong lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, karena mereka masih belajar kitab kuning misalnya. Ya kita bukalah kembali kan gitu ya. Taib kita buka misalnya akidah Imam Syafi'i.
nggak jadi masalah. Karena agama kan nggak ada yang tersembunyi. Kita bongkar, kita buka. Imam Syafi'i meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini gimana? Ini Imam Syafi'i. Jangan-jangan nanti Imam Syafi'i jadi Wahabi. Ya. Imam Ahmad, kita buka akidah Imam Ahmad, nggak jadi masalah, banyak warisannya. Ya, kan kita ingin ikut mereka juga. Mereka adalah orang-orang yang lebih dulu lah. Gimana? Kalau saya pernah bicara sama Ustaz yang depan, saudara saya yang itu yang udah tua Ustaz. Dia bilang ada kemiripan salaf dengan kita itu adalah mereka sama-sama nggak suka musik, tidak anti musik mereka bilang. Karena dalam penghafal Al-Quran dia bilang itu tidak ada bisa musik sandingan dengan Al-Quran. dengan Ya memang bukan itu aja gitu ya. masih salah satunya itu Ustaz ya. Dari dalam banyak hal lah. Termasuk ya kita katakan kalau betul-betul katanya ikut manhaj ya Imam Syafi'i, ya, kalau ini karena di sini Syafi'i ya sebenarnya mudah untuk cari titik temu walaupun nggak ketemu semua. Tapi mayoritas bisa ketemu dan ngapain kita cekcokkan begitu ya. Berusaha aja masing-masing untuk ya mana yang ya secara ilmiah sajalah. Iya kan? Nah, tapi kan masalahnya sudah dibawa ke mana-mana, sentimen dan lain sebagainya, ejek-ejekan itu kita nggak mau. Ya, disebut ini, disebut itu, ya dan itu kebanyakan orang-orang nggak ilmiah, yang nggak mau belajar dan nggak mau berpikir juga kan itu. Dapat doktrin dah dari mana? Wah itu Wahabi, itu ini, itu nanti begini dan begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya itu beda Pak. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti mencampur adukkan masalah. Kita bicara masalah usuluddin. Ada ijma tapi nggak ada qiyas. Qiyas itu dalam masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Itu masuk pembahasan fikih. Fikih kita berbeda, itu bisa diterima, sangat bisa diterima. Bahkan di kalangan salaf sendiri pasti ada perbedaan. Nggak jadi masalah itu. Bapak berpendapat 11, saya berpendapat 23. Imam Syafi'i berpendapat boleh baca di belakang Imam Ahmad enggak. Nggak jadi masalah, bukan berarti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda manhaj. Ya kan? Ya kadang-kadang dicampur adukkan masalah yang nggak relevan. Ya seolah-olah di dalam manhaj salaf nggak ada ijma dan qiyas. Itu kan pembahasan lain. Jangan dicampur adukkan. Wah ini orang-orang nggak mau qiyas ini, nggak ada ijma-ijmaan. Ya Quran. Ini bicara apa? Ya makanya kadang-kadang yang menentukan itu orang-orang itu mau menuntut ilmu dengan benar, ya mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi dengan benar ya. Makanya ayat mengatakan alladzina tabauhum bi ihsan. Kita nggak perlu memaksakan, ngotot pun nggak perlu juga. Supaya dia terima kita maksudnya, enggak usah. Ya. Tapi dia kalau dia nggak mau belajar, ya wajar kalau nggak ketemu dan nggak usah dihiraukan juga. Orang-orang yang hobinya mau mengejek saja Pak ya, mau merendahkan aja, ya, mau ya ingin ya lampunya ingin terang, tapi dia ingin dengan cara memadamkan lampu orang lain gitu ya. Padahal dia nggak punya lampu gitu, nggak bisa terang juga dia. Artinya orang-orang seperti itu ya nggak bisa diladeni juga lah. Kalau kita ngeladeni semua orang capek lah kita. Ya, maka perlu belajar kan begitu ya. Nah demikian. Di kalangan penuntut ilmu mungkin seharusnya lebih mudah daripada kalangan awam. Kalau awam ya udahlah. Yang susah kan awam berkomentar, itu yang susah. Di zaman the comment sekarang ini.
Tahu zaman The Comment? Ya, semua orang komen ya, komentar kan gitu ya, susah. Tapi kalau dia penuntut ilmu yang benar ya, dia berkomentar dengan ilmunya, sebatas ilmu yang dimiliki, ya mungkin bisa kita dialog ya, dengan orang yang belajar. Tapi dialog dengan orang yang nggak belajar nggak ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau nggak salah Salim bin Id al-Hilali, kalau nggak salah. Saya mau tanya, jadi kayak misalnya saya ini yang ya masih awal-awal menuntut ilmu saja, apakah kayak kami ini boleh untuk mempelajari atau mencari tahu lebih jauh mengenai firqah itu apa saja? Nggak perlu juga. Itu semua ada waktunya. Ya. Kalau akar belum kuat, jangan memanjat sampai ke rantingnya, jatuh nanti. Maksudnya sekedar mengenal aja biar kita tahu. Jangan usil. Iya. Makanya sahabat tidak bertanya 72 itu. Kenapa? Kenapa coba? Ya Rasul sebutkan, kami takut nanti 72 itu kena kami. Gitu. Karena iya. Itu hal yang apa namanya? Buang-buang waktu. Kecuali kamu ada waktu. Kalau nggak ada waktu untuk belajar manhaj salaf aja habis umur. Iya. Sementara manhaj salafnya belum kuat akarnya, batangnya juga belum kokoh. Antum sudah mau manjat sampai ke pucuk gitu ya. Ya, tahu pohon yang masih kecil, masih segini batangnya. Terus antum manjat gitu sampai ke pucuknya, apa yang terjadi? Antum mematikan pohon itu. Iya, betul nggak? Antum mematikan pohon itu. Pohon masih segini itu, masih baru tumbuh lah. Terus antum ingin manjat sampai ke pucuknya gitu. Itu tidak mungkin. Ya. Nah, makanya orang-orang yang belajar itu tanpa pengarahan guru, kebanyakannya kacau. Makanya perlu bimbingan guru itu. Wa irsyadu ustadzin kan gitu ya. Bimbingan dari guru itu perlu. Kalau enggak kacau nanti. Maka belajar itu harus tertib. Paham, tertib. Ya. Ada anak tangganya. Wallahu a'lam. Iya, bisa ada satu pertanyaan. Iya. Saya ini kan kebanyakan mengambil ilmunya atau belajarnya itu dari kajian-kajian yang ada Ustaz. Misalnya Iya. kalau memang ada kajian kitab ataupun tematik mungkin bisa ikutin, saya ikutin Ustaz. Iya. Cuman seperti yang dibilang tadi sama Pak Ustaz, sekarang ini kan kadang ada Ustaz yang ya mungkin kita tidak bisa terlalu mengenal lebih jauh mengenai Ustaz ini seperti Iya. apa, tapi secara fisik mungkin kita melihat bahwa dia sunnah Ustaz, berjenggot misalnya, kemudian tidak isbal, tapi ternyata kayak gitu ada dia mengatakan bermanfaat salaf juga, tapi apa ya, kayak tadi misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan manhaj salaf yang sebenarnya gitu Ustaz. Nah ini kira-kira bagaimana saya bisa memilah-milah gitu, kajian mana sih, Ustaz mana sih, atau seperti apa yang kira-kira bisa saya pilih darinya gitu Ustaz. Ya. Yang pertama, ya, semuanya perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang harus kita ambil ada berdoa. Iya. Karena hidayah bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita juga. Sekuat apapun usaha yang kita lakukan itu, sekuat apapun keinginan kita, sekuat apapun keinginan orang, hidayah bukan di tangan manusia. Kenapa? Hati di antara dua jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi belajar itu perlu taufik. Tapi kita yakin harus membangun husnuzan kepada Allah. Kalau kita memang mau benar, Allah akan tunjuki. Ya. Kalau mau benar ya, maka ikhlaskan niat, itu yang pertama. Tujuan itu harus diluruskan. Setelah doa, keikhlasan itu perlu diluruskan. Maunya apa ini? Ya. Karena kadang-kadang tujuan itu membelokkan niat itu membelokkan tujuan. Ya, orang yang mau populer, tujuannya ada dia ingin populer gitu ya, atau ingin sesuatu lah. Gitu. Dia bisa tidak sampai tujuan. Kenapa? Karena dia akan terhambat dari kebenaran itu. Ya, karena dia mengharap tujuan yang lain. Ya, wah kalau mau populer nggak bisa nih kecuali melalui ini nih. Ya, ke fulan ini kayaknya lebih jalan pintas populer ini. Akan beda nanti. Ya, artinya apa? Keikhlasan itu perlu dipertanyakan. Nggak bisa orang lain mempertanyakannya. Ya, kita harus banyak-banyak bertanya tentang keikhlasan kita. Ya, orang lain nggak nanya-nanya itu. Ya, nah yang kedua, ya pergaulan. Ya, kalau kita nggak salah bergaul, insya Allah ada jalurnya itu. Ya, banyak ya para ulama itu ya. Satu di samping taufik dari langit ya, doa dia juga mungkin ya. Yang ketiga adalah jalurnya. Manusia kan bergaul ya, dia nggak hidup sendiri kan gitu ya, pergaulan. Iya, itu akan sampai nanti. Ya, dari mulut ke mulut, dari ini mencari Salman Al Farisi, apa langsung dapat Islam? Kan enggak. Dia lihat, oh ini orang-orang rahib-rahib ini orang baik ini, ikuti kan gitu ya. Sampai juga akhirnya ketemu dengan orang yang betul-betul baik kan gitu ya. Nah, artinya apa di sini? Ya Allah menilai juga cara kita, kesungguhan kita Allah tahu. Ya, mau bener enggak gitu. Ya, ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ya, faktor yang terakhir adalah konsistensi, keistiqomahan. Ada orang panas-panas tai ayam. Tahu panas-panas tai ayam? Angin-anginan. Ya. Angin-anginan. Enggak ada keseriusan sebenarnya. Ya, tengah jalan berbelok dia. Nah, artinya Allah mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, jadi Allah menilai usaha kita. Gimana usaha kita? Ya. Nah, dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan jalan itu. Saya tanya dulu antum. Anak Nabi Nuh beriman enggak? Enggak ya? Enggak beriman. Enggak beriman, maksudnya enggak beriman. Enggak beriman kepada Allah. Beriman enggak?
Yang lain beriman nggak? Tahu kisah Nabi Nuh? Anak yang mana? Ya anaknya lah. Salah satu anaknya. Beriman yang diceritakan dalam Al-Quran. Hah? Tidak. Tidak beriman. Tenggelam ya. Itu kan yang diceritakan anak Nabi Nuh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran cuma satu, nggak ada yang lain. Ya. Ya, itu anak yang ceritakan dalam Al-Quran, anak yang kafir kan begitu ya. Nggak mau naik perahu, tenggelam dia. Anak siapa ini? Nabi. Pertanyaan saya, apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Coba jawab. Apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Coba jawab. Anaknya kafir. Gimana antum ini? Antum nggak konsisten. Anak Nabi Nuh kafir atau beriman atau tidak beriman? Anak siapa ini? Siapa nabinya? Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Tidak. Ya. Anaknya belum dapat taufik. Tidak dapat apa? Karena ada yang ini Pak. Hah? Karena Allah yang memberi hidayah. Saya tanya lagi, Nabi Nuh gagal nggak mendidik anak? Hasilnya gagal. Gimana itu? Antum macam gini, antum ditanya udah makan nggak makan Ustaz? Gimana? Antum ditanya gini, kenyang Ustaz. Udah makan nggak makan Ustaz? Ya gimana? Sekarang coba jawab, Nabi Nuh berhasil atau tidak mendidik anak? Berhasil atau gagal? Itu kan dia. Hah? Nabi gagal? Gawat antum nih. Gawat antum. Gawat antum nih. Yang betul. Sekarang saya tanya lagi, ada nggak Nabi yang nggak punya pengikut? Ada ya? Ini Nabi gagal berarti? Hah? Gak ada yang ngikut. Ya, ini untuk meluruskan antum juga dalam mendidik anak juga ya. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Apabila antum telah melakukan kewajiban. Ya. Nah, karena itu tadi, hidayah kan bukan di tangan manusia, itu pastilah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gagal tidaknya kita itu adalah apabila kita menjalani prosesnya. Kalau antum menjalani prosesnya, antum nggak gagal. Tapi kalau antum tidak menjalani prosesnya, beriman dia atau tidak, antum gagal. Ingat itu. Bisa dipahami? Ya. Beriman atau tidak dia, soleh atau tidak dia, kalau antum tidak menjalankan prosesnya, mendidik, antum gagal udah. Lebih gagal lagi kalau dia nggak soleh gitu. Paham? Itu gagal kuadrat itu. Nah, antum udah tahu jawabannya sekarang. Nabi Nuh gagal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu sudah menjalankan prosesnya mendidik. Berapa tahun? 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam. Termasuk sama anaknya, siang dan malam. Walaupun akhirnya hidayah bukan di tangan Nabi. Betul tadi.
Tapi jawaban itu ada mukadimahnya sebelumnya. Kalau di situ aja orang nggak ngerti nanti gagal nggak gagalnya kan gitu ya. Lalu untuk katakan hidayah kan di tangan Allah. Iya betul. Saya bilang hidayah tangan manusia. Cuma masalahnya prosesnya dijalankan atau tidak. Kalau tidak, anak ini soleh atau nggak soleh, antum tetap dianggap gagal. Ada nggak anak yang soleh tanpa pendidikan orang tua? Ada. Berhasil nggak orang tua itu? Enggak. Jangan kira dia berhasil. Gagal dia itu. Paham? Ya. Ya, jadi demikian juga. Usaha kita untuk mengejar hidayah itu seperti ya pelajarannya seperti Salman Al-Farisi. Ya, Allah memberinya hidayah karena proses yang dia jalani. Ya. Enggak sebentar itu. Ya, panjang atau membaca kisah Salman Al-Farisi. Ya. Perjalanannya mencari hidayah. Masuk ke mulut buaya, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa kan gitu. Akhirnya dapat orang yang benar-benar soleh kan gitu ya. Yang benar-benar lurus gitu ya. Akhirnya bertemu dengan Nabi kan panjang tuh. Keluar dari rumahnya tahu Nabi? Enggak tahu dia. Dengar tentang Nabi? Enggak. Karena dia majusi kan. Enggak tahu tentang nubuat apa segala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.